Warren Buffett, atau yang sering dijuluki Oracle of Omaha, adalah salah satu orang terkaya di dunia yang dikenal karena keahliannya dalam investasi. Tapi, sebenarnya cara dia mengumpulkan kekayaan itu bisa dibilang cukup sederhana dan penuh kesabaran. Bukannya ikut-ikutan tren atau spekulasi liar, Buffett punya prinsip investasi yang kuat dan selalu berpikir jangka panjang. Ada beberapa faktor dan cara tersendiri dari Warren Buffett mengumpulkan kekayaan. Untuk tahu selengkapnya, tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Cara yang pertama adalah investasi nilai. Investasi nilai yang dilakukan Warren Buffett sebenarnya cukup sederhana, tapi memerlukan kesabaran dan analisis yang mendalam. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci. Yang pertama, cari saham murah tapi bagus. Buffett suka mencari saham perusahaan yang harganya di bawah nilai sebenarnya. Bayangin kamu nemu barang bagus di toko diskon yang orang lain gak sadar kalau itu barang mahal. Nah, saham yang dia beli itu seringkali kayak gitu. Yang kedua, lihat laporan keuangan. Sebelum beli saham, Buffett bakal cek dulu kesehatan keuangan perusahaan. Dia perhatiin laporan keuangan kayak untung rugi, neraca, dan arus kas. Dia pengen tahu perusahaan ini benar-benar menghasilkan uang atau cuma kelihatan bagus di luar aja. Yang ketiga, perusahaan yang dipahami. Buffett nggak sembarangan beli saham, dia cenderung beli saham perusahaan yang dia paham banget bisnisnya. Misalnya dia suka banget sama bisnis makanan dan minuman karena dia ngerti betul gimana cara kerjanya. Yang keempat, manajemen yang baik. Buffett percaya kalau manajemen yang baik itu kunci kesuksesan perusahaan. Jadi dia cari perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang jujur, cerdas, dan punya integritas yang tinggi. Yang kelima, laba dan dividen stabil. Buffett suka perusahaan yang punya laba stabil dan rajin bagi dividen. Ini kayak kamu punya pohon yang tiap tahun ngasih buah, jadi kamu bisa nikmatin hasilnya terus menerus. Yang keenam, tahan lama. Buffett nggak beli saham buat dijual cepat. Dia beli saham dengan niat buat disimpan lama. Kadang bisa puluhan tahun. Dia percaya kalau perusahaan yang bagus bakal tumbuh seiring waktu dan harga sahamnya bakal naik. Yang ketujuh, hindari spekulasi. Buffett nggak suka spekulasi atau coba-coba tebak pasar. Dia lebih suka analisis yang mendalam dan keputusan yang rasional berdasarkan data, bukan perasaan atau rumor. Jadi investasi nilai ala Buffett itu intinya adalah beli saham perusahaan bagus dengan harga diskon, simpan lama, dan biarkan investasi itu berkembang seiring waktu. Cara yang kedua adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ala Warren Buffett sebenarnya gampang dipahami meskipun praktiknya butuh kesabaran dan disiplin tinggi. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama, pilih perusahaan kuat. Buffett cari perusahaan yang punya fondasi kuat dan prospek masa depan cerah. Misalnya, perusahaan dengan produk atau jasa yang selalu dibutuhkan orang, punya merek terkenal atau punya posisi dominan di industrinya. Contohnya kayak Coca-Cola atau Apple. Yang kedua, beli dan simpan. Ketika Buffett beli saham, dia niat buat simpan saham itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dia bukan tipe yang beli hari ini terus jual minggu depan. Dia percaya kalau perusahaan bagus bakal tumbuh seiring waktu. Yang ketiga, fokus pada fundamental. Buffett lebih peduli sama fundamental perusahaan daripada fluktuasi harga saham harian. Dia lihat laba perusahaan, pertumbuhan pendapatan, manajemen yang baik, dan potensi jangka panjang. Jadi meskipun harga saham turun, selama fundamentalnya tetap bagus, dia bakal tetap senang. Yang keempat, manfaatkan bunga majemuk. Buffett ngerti banget kekuatan bunga majemuk dengan menyimpan investasi dalam waktu lama, dan keuntungan yang didapat bisa berkembang lebih besar lagi seiring waktu. Ini kayak efek bola salju yang makin lama makin besar. Yang kelima, jangan terpengaruh pasar. Buffett gak gampang panik kalau pasar saham lagi turun. Dia gak suka jual beli berdasarkan emosi atau rumor pasar. Dia tetap pegang prinsip investasinya dan percaya kalau perusahaan bagus akan selalu kembali naik. Yang keenam, investasi terus menerus. Buffett terus menerus menginvestasikan kembali keuntungannya. Dia gak ambil untung untuk dibelanjakan, tapi malah diinvestasikan lagi untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Jadi intinya investasi jangka panjang ala Warren Buffett adalah tentang memiliki perusahaan bagus, beli sahamnya, simpan dalam waktu yang lama, dan tetap tenang walaupun pasar lagi naik turun. Pendekatan ini butuh keyakinan dan kesabaran, tapi bisa menghasilkan keuntungan besar seiring waktu. Cara yang ketiga adalah manajemen bisnis. Manajemen berbisnis ala Warren Buffett sangat khas dan berfokus pada prinsip-prinsip yang kuat serta strategi jangka panjang. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama, beli perusahaan secara langsung. Selain beli saham di pasar, Buffett juga beli perusahaan secara langsung lewat perusahaannya, yaitu Berkshire Hathaway. Ini kayak kamu beli toko roti yang udah jalan daripada cuma beli sahamnya. Yang kedua, pilih perusahaan yang sudah sukses.
Buffett lebih suka beli perusahaan yang udah terbukti sukses dan punya rekam jejak yang bagus. Dia nggak terlalu tertarik buat investasi di perusahaan startup atau yang masih merintis. Contohnya dia beli Dairy Queen, Sea Candies, dan Geico. Yang ketiga, manajemen mandiri. Buffett percaya bahwa manajemen perusahaan yang dia beli harus bisa mandiri. Dia nggak ikut campur sehari-hari, tapi kasih kebebasan ke tim manajemen buat jalankan perusahaan sesuai cara mereka. Asal mereka tetap pegang prinsip dan target yang udah disepakati. Yang keempat, cari manajemen yang bagus. Buffett selalu cari perusahaan dengan tim manajemen yang cerdas, jujur, dan berdedikasi. Dia percaya bahwa orang-orang yang menjalankan perusahaan adalah aset terpenting. Jadi kalau manajemennya bagus, kemungkinan besar perusahaan akan sukses. Yang kelima, fokus pada keuntungan jangka panjang. Buffett nggak tertarik sama keuntungan jangka pendek atau trik-trik akuntansi buat bikin laporan keuangan kelihatan bagus. Dia lebih fokus pada keuntungan nyata dan pertumbuhan jangka panjang, dan ini bikin dia jadi sangat sabar dan disiplin dalam mengelola bisnis. Yang keenam, tahan dengan modal yang sedikit. Buffett nggak suka utang berlebihan, dia lebih suka pakai modal sendiri atau yang berasal dari laba perusahaan. Ini bikin perusahaannya jadi lebih stabil dan nggak terlalu terpengaruh sama bunga utang atau krisis ekonomi. Jadi manajemen berbisnis ala Warren Buffett fokus pada membeli perusahaan bagus, memberikan kebebasan kepada manajemen, menghindari hutang berlebihan, dan fokus pada keuntungan jangka panjang. Pendekatan ini membuat bisnis yang dia kelola bisa tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Cara yang kelima adalah diversifikasi. Diversifikasi ala Warren Buffett punya ciri khas sendiri. Meskipun dia percaya pada prinsip diversifikasi, pendekatannya sedikit berbeda dari kebanyakan investor. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, fokus pada perusahaan yang difahami. Buffett nggak diversifikasi hanya untuk sekedar menyebar resiko. Dia lebih suka investasi di perusahaan yang dia benar-benar paham. Misalnya kalau dia paham banget soal makanan dan minuman, dia bakal banyak investasi di sektor itu. Ini kayak kamu investasi di bisnis yang kamu ngerti banget cara kerjanya. Yang kedua, jumlah terbatas tapi berkualitas. Bukannya beli saham dari puluhan atau ratusan perusahaan, Buffett lebih suka pegang saham dari beberapa perusahaan aja, tapi yang berkualitas tinggi. Dia bilang, lebih baik punya beberapa telur di keranjang yang kamu jaga baik-baik daripada punya banyak keranjang tapi nggak kamu awasi. Yang ketiga, berbagai sektor tapi selektif. Meskipun jumlah perusahaan yang dia pegang nggak terlalu banyak, perusahaan-perusahaan itu ada di berbagai sektor. Misalnya dia punya saham di sektor makanan dan minuman seperti Coca-Cola, teknologi di Apple, keuangan di Bank of America, dan energi Chevron. Jadi kalau satu sektor lagi turun, sektor lain bisa bantu menyeimbangkan. Yang keempat, beli perusahaan secara penuh. Ini bikin diversifikasinya lebih dalam lagi. Misalnya dia punya perusahaan asuransi, pabrik, dan retail. Dengan begitu, dia nggak cuma bergantung pada pasar saham. Yang kelima, jaga keseimbangan. Buffett selalu jaga keseimbangan dalam portofolionya. Misalnya kalau sektor teknologi lagi naik banget, dia nggak bakal buru-buru jual sahamnya di sektor lain untuk ikut-ikutan. Dia tetap pegang prinsip dan analisis jangka panjang. Buffett juga suka investasi di sektor-sektor yang cenderung stabil dan nggak terlalu fluktuatif. Misalnya makanan dan minuman, asuransi, atau energi. Sektor-sektor ini biasanya lebih tahan banting di saat ekonomi lagi sulit. Yang ketujuh, pelajari dan pantau terus. Meskipun dia nggak suka sering-sering jual beli saham, Buffett terus memantau kinerja investasi dan kondisi pasar. Jadi dia tetap siap ambil keputusan kalau ada perubahan besar yang mempengaruhi investasinya. Jadi diversifikasi ala Warren Buffett adalah tentang memilih beberapa perusahaan yang benar-benar dia pahami dan percaya punya potensi jangka panjang. Dia nggak asal sebar resiko, tapi fokus pada kualitas dan keseimbangan di berbagai sektor. Pendekatan ini membuat portofolionya tetap kuat dan stabil meskipun pasar sedang bergejolak. Cara yang keenam adalah keputusan rasional. Keputusan rasional ala Warren Buffett sangat terkenal karena didasarkan pada analisis mendalam dan logika yang kuat. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan data, bukan emosi. Buffett selalu buat keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan perasaan atau spekulasi. Misalnya, kalau harga saham turun drastis, dia nggak langsung panik dan jual semuanya. Dia lihat dulu apakah penurunan itu berdasarkan sesuatu yang fundamental atau cuma sentimen pasar. Yang kedua, baca laporan keuangan. Sebelum investasi, Buffett selalu baca laporan keuangan perusahaan dengan teliti. Dia pelajari segala macam angka mulai dari pendapatan, laba bersih, utang, hingga arus kas. Ini kayak kamu ngecek kondisi mobil bekas sebelum dibeli, daripada cuma lihat tampilan luarnya aja. Yang ketiga, punya prinsip yang jelas.
Buffett punya prinsip investasi yang kuat dan dia pegang teguh prinsip itu. Misalnya dia percaya bahwa beli perusahaan bagus dengan harga yang wajar lebih baik daripada beli perusahaan biasa dengan harga yang murah. Prinsip ini selalu jadi panduan dia dalam ambil keputusan. Yang keempat, fokus pada nilai intrinsik. Buffett selalu cari tahu nilai intrinsik sebuah perusahaan, yaitu nilai sebenarnya berdasarkan kinerja dan potensi jangka panjangnya. Kalau harga saham di bawah nilai intrinsik, dia bakal beli. Kalau di atas, dia bakal nunggu atau jual. Ini kayak kamu beli barang berkualitas saat diskon, bukan cuma karena ikut-ikutan tren. Yang kelima, sabar dan disiplin. Buffett nggak buru-buru dalam ambil keputusan. Dia sabar nunggu momen yang tepat buat beli atau jual saham. Disiplin ini bikin dia nggak terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Misalnya dia pernah nunggu bertahun-tahun sebelum akhirnya beli saham Apple. Yang keenam, belajar dari kesalahan. Buffett nggak takut buat ngaku kalau dia salah. Dia belajar dari kesalahan dan nggak ngulangi lagi. Misalnya, dia pernah bilang kalau investasi di maskapai penerbangan adalah kesalahan karena industrinya sangat fluktuatif dan rentan terhadap krisis. Yang ketujuh, selalu siap peluang. Buffett selalu siap ambil peluang bagus yang muncul. Dia punya dana cadangan yang cukup untuk beli saham atau perusahaan bagus saat harganya mulai murah. Ini kayak kamu selalu punya tabungan buat beli barang impian saat ada promo yang besar. Jadi keputusan rasional ala Warren Buffett adalah tentang membuat keputusan yang didasarkan pada data dan analisis mendalam, bukan emosi atau spekulasi. Dia sabar, disiplin, dan selalu pegang prinsip investasi yang kuat. Pendekatan ini bikin dia sukses dan tetap tenang di tengah gejolak pasar.